Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li ulama'ina, khususan ila ruhi musannif kitab takrib matan Abu Suja Syekh Abu Suja al-Isfahani wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Tsumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwad ghafarahumullahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah pengajian rutin kitab takrib matan Abu Suja. Mugi-mugi ingkang hadir ingkang ngrungokaken angsal barokah, maslahah, manfaat wa ni'mat wa salama wa sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo sing dereng niat diniati thalabul ilmi lillahi taala. Para bapak, para ibu, tasik halaman 6 nggih tentang sunnah mandi sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kila fasal. Wal ihtisalatu lan utawi pira-pira adus. Al masnunatu kang den sunataken iku sab'ata asyara guslan 17 adus. Swiji iku ghuslul jum'ati adus dina Jumat, wal aidaini lan adus riyaya loro, wal istisqai lan adus istisqa, wal khusufi lan adus krana lil qamari gerhana bulan, wal kusufi lan adus gerhana matahari, wal ghuslu lan adus min ghuslil mayyiti saking ngedusi mayit, wal kafiri idza aslama lan wong kafir idza aslama tatkalane manjing Islam, wal majnuni lan wong gendeng wong edan, wal mughmah lan wong ayan. Ayan apa cara Jawane? Ayan ngene sami nggih. Napa? Epilepsi ngene nggih. Cara moderne epilepsi. Alaihi idza afaqa ing atase karone tatkalane waras. Wal ghuslu lan adus indal ikhrami nalikane ihram. Wa dukhuli Makkata lan melbu Mekah. Walil wukufi lan krana wukuf bi Arafah ya ten Arafah. Walil mabiti bi Musdalifata lan mabit utawa nginep netep ten Musdalifah.
wali ramjil jimarati salasi lan krana nglempar jumroh telu, wali tawafilan krana tawaf, wali sa'i lan krana sa'i, wali dukhulil Madinah lan krana mlebu kota Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, jadi mandi sunnah itu kathah atau banyak. Niku ana 17 mandi sunnah. Jak semerep mosok saumur urip gak tau pisan-pisan adus 17 iki kan ngoten. Ya sekali-kali adus. Mosok bola-bali adus jonap jontok mawon. Niki perlu difahami tentang mandi sunnah. Para bapak ibu ingkang kula hormati, niki sunnah mandi Jumat niki ada keterangan di banyak hadis tentang ghuslul Jum'ati, adus dina Jumat. Salah satu hadis niku wonten ten kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karangane Imam Nawawi, ulama mazhab Syafi'i sing wafat tahun 1277 Masehi. Temriku wonten ten babu fadli yaumil jumu'ati ten kitab niku. Nggih, saking riwayat sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu sing wafat tahun 693 Masehi. Niku wonten hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, idza jaa ahadukumul jumu'ata, tatkala nekani salah sira al jumu'ata ing dina Jumat, falyaktasil mongko adusa. Ha niki hadis Bukhari, Muslim, niki hadis muttafaqun alaih. Nah, muttafaqun alaih. Kalau ada hadis Bukhari dan Muslim, walaupun keduanya sahih, tetapi belum tentu muttafaqun alaih. Sebab napa? Nanti saya terangkan. Muttafaqun alaih bagi orang yang tidak pernah belajar hadis, apalagi mengandalkan terjemahan, apalagi mengandalkan YouTube, mengandalkan medsos, ya, niku gak ngerti tanda kurung HR muttafaqun alaih. Bagi yang hanya ngaji ngoten niki akeh sing salah paham. Pernah saya mendengar salah seorang ceramah dalam hadis menurut imam muttafaqun alaih, keliru. Niku bukan nama imam, itu nama kesepakatan muttafaq, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, sebelum saya bacakan hadis ini, saya perlu untuk menjelaskan muttafaqun alaih nggih, biar paham. Hadis yang sebut muttafaqun alaih niku hadis nomor 1, nomor wahid, hadis sahih sing nomor 1. Nah, kalau hadis itu dikatakan muttafaqun alaih nggih atau muttafaq ala sahih ala sihhatihi nggih, ala sihhatihi, itu riwayat dua imam hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, dengan syarat apa? Dengan syarat riwayat kedua imam ini itu harus dari sumber yang sama. Misalnya riwayat Abu Hurairah, maka kedua imam ini sama dari Abu Hurairah dan isinya juga hampir sama atau mirip, baru itu disebut muttafaqun alaih. Kalau Imam Bukhari meriwayatkan sumber dari sahabat Anas bin Malik, kemudian Imam Muslim sumber riwayat dari Abu Hurairah, ini beda sumber, itu belum dikatakan muttafaqun alaih. Nah, ini harus difahami. Jadi di dalam ilmu hadis niku ada 4 syarat hadis itu muttafaqun alaih. Nomor 1, ya, hadis itu ada di kedua kitab sahih, Sahihain, Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim.
Nomor 2, riwayat hadis dari orang yang sama, dari sahabat yang sama. Kalau Imam Bukhari riwayat dari Abu Hurairah, maka Imam Muslim juga dari Abu Hurairah. Nomor 3, kedua sanadnya harus sambung sampai ke Rasulullah. Niki sanad ittisal, sanad mausul, sanad bersambung kepada Kanjeng Nabi. Kemudian isi hadisnya itu mirip atau sama. Niki para hadirin rahimakumullah, iki saya bahas mutafakun alaih, dereng jenis-jenis hadis yang lain. Niki perlu difahami. Sebab saat ini orang belajar hadis itu jarang langsung di hadapan ulama hadis, jarang langsung bertemu dengan kiai-kiai ahli hadis, senengane buka-buka medsos dan salah faham. Ini makanya kita muga-muga barokah ketemu ngeten niki. Panjenengan nggih ngrungokno ilmu, kula nggih eling ilmu malih. Niku sami-sami barokah niki. Nggih, sami-sami barokah. Para hadirin ingkang minulya, Imam Bukhari niku adalah ulama hadis yang number 1 menurut kesepakatan ulama hadis. Beliau wafat tahun 870 Masehi. Kalau nggak salah tanggal 1 September 870 Masehi meniki nggih. Niku khole napa Imam Bukhari. Lek Hijriah niku tiba 11 Syawal nggih 356 Hijriah. Para hadirin ingkang minulya, nah jumlah murid Bukhari ini luar biasa. Imam Bukhari niki muridnya kadung ngaji ngeten niki niku sing ngrungokno senteko 70.000 wong. Niku Imam Nawawi dan kitab Tahdzibul Asma wal Lughat niku cerita kalau Imam Bukhari ngaji kitab hadis yang datang itu 70.000 orang. Bayangkan. Bayangno Bu, bayangno. Wong bayangno nggone sak pira gedene kan ngoten. Ndane yo ngeki aku wae 70.000 wong. Sami kare wong bal-balan ngoten palinge. Stadion niku. Ya, stadion niki wong 50.000. Lah niki senteko 70.000. Ndane yo. Ya apa? Ya lek saiki ana mic, ana sound system. Biyen gak ana sound system. Lah ya apa carane ngaji? Ha niki antike temriku. Antike temriku. Nah saiki mek pirang wong iji lho. Tidak dihitung. Ya, tapi barokah insyaallah barokah. Nah, niki menurut Imam Al-Farabi ngoten 70.000 orang hadir di dalam pengajian Imam Bukhari. Makanya luar biasa Imam Bukhari niki luar biasa. Kuatah murid-murid cuma sing terkenal niku termasuk Imam Muslim. Nggih, Imam Muslim ini termasuk muridnya Imam Bukhari. Nggih, Imam Tirmidzi termasuk muridnya Imam Bukhari. Nggih, kemudian termasuk Imam An-Nasai. Nggih, termasuk muridnya Imam Bukhari. Imam Abdul Hatim Ar-Razi Al-Hadis sing wafat tahun 890 Masehi niki nggih muridnya Imam Bukhari. Imam Abu Zur'ah Ar-Raziyani atau Ar-Razi niku nggih murid Imam Bukhari kawatah. Termasuk Imam Ibnu Khuzaimah niku nggih murid Imam Bukhari. Termasuk Imam Yahya bin Sa'id dan termasuk Abdullah bin Matin kawatah. Kata sangat murid niku. Cuma yang terkenal niku Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Ibnu Khuzaimah ngoten nggih sing terkenal. Jadi itu yang harus kalau kita belajar hadis Bu nggih niku kedah semerep tentang biografi ulama hadis. Para hadirin ingkang minulya nggih, misalnya panjenengan dinten Jumat itu sunnah mandi. Nggih, sunah mandi ghuslul jumuah. Jadi sunah mandi dinten Jumat. Lho mangke kula terangaken ibu-ibu iki gak Jumatan. Terus pundi? Apakah
dapat sunnahnya mandi Jumat. Ini nggih, kedah semerep. Ojo bolak-balik mandi junub masing diru ini nggih. Karo sedina pimpinan karo kula. Niku perlu dipahami mandi sunnah. Nah, kalau bapak-bapak habis kerja tidak bisa mandi sunnah Jumat, langsung wudu nggih tidak apa-apa. Sing penting suci. Nah, kalau ada waktu disunahkan mandi hari Jumat itu afdol, lebih utama dan hukumnya sunnah. Wonten riwayat hadis saking sahabat Samurah, ya, Samurah bin Jundub atau juga Samurah bin Jundab, ya, Al-Fazari Al-Ansori, ulama sahabat sing wafat tahun 679 Masehi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa yaumal jumu'ati ya fabiha wa ni'mat. Barang siapa yang wudhu pada hari Jumat itu nikmat, ya. Wa man ihtasala, dan barang siapa yang mandi fal ghuslu afdalu, maka itu mandinya lebih utama. Ndak apa-apa. Loh, mari ngaji aku gak sempat adus dina Jumat, ya gak apa-apa. Yang penting suci. Yang gak boleh adalah habis kerja gak nutut waktune, gak adus yo gak wudu yo gak sah. Nggih, mboten sah. Lah niki riwayat Ibnu Majah, riwayat Abu Dawud, riwayat Imam Tirmidzi. Dalam kitab Sunan Tirmidzi beliau mengatakan hadis niki hadis hasan, baik. Nggih. Berarti ya mandi hari Jumat adalah sunnah. Nggih. Dalam mazhab Syafi'i di Imam Nawawi, salah satu ulama kita yang wafat tahun 1277 Masehi, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, beliau mengatakan bahwa mandi Jum'ah itu hukumnya sunnah. Beliau juga mengatakan di dalam mazhab Syafi'i itu jumhur mayoritas ulama Syafi'i mengatakan sunnah. Kalau ada orang yang mengatakan hukumnya wajib, nggih monggo. Wajib nggih wonten pendapate, monggo. Tapi kita dari kalangan mazhab Syafi'i tetap memegang hukumnya sunnah. Lha sampean mandi hukumnya wajib, milih wajib, nggih. Mulai-mulai teko pabrik pas azan Jumat. Teko omah ketepaan banyune durung nimba. Ya, PDAM mati. Nah sampean kadung juga pendapat wajib, ayo kon kapok kon kalau ngoten niki. Mangkane golek pendapat sing sunnah. Bu, ana banyune gak ana, Pak. Nah PDAM mati, sumure tali pedhot. Ya wudu. Ngoten mawon, nggih. Gak usah kemudian paksakan. Akhire lara soro-soro dhewe. Makanya dalam beragama itu jangan berlebih-lebihan, jangan terlalu dipaksa-paksakan, sebab nanti kembalinya ke kita sendiri, soro-soro dewe. Gini, pahami Bang? Ya kok berlebihan. Ya. Lah, para hadirin ingkang minulya, mandi Jumat niku ada 3 hukum nggih, 3 hukum. Ada ulama yang mengatakan wajib, mutlak, wajib, wis pokoke mandi Jumat wajib, ngoten. Wonten pendapat niku wonten berdasarkan hadis riwayat sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang wafat tahun 693 Masehi di Madinah. Nabi bersabda, "Ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin." Mandi hari Jumat itu hukumnya wajib bagi setiap orang baligh. Muhtalim niku orang yang sudah mimpi basah. Niku muhtalim, baligh, mimpi basah, mimpi kikuk.
Niki wajib. Niki hadis sahih nggih Bukhari Muslim. Jadi kelompok ulama yang mengatakan mandi Jumat niku wajib, itu salah satunya mengambil sandaran dalil hadis ini. Apa salah? Tidak. Kalau ada orang mengatakan mandi Jumat wajib, ya kita menghormati. Sing memegang hukum wajib mandi Jumat, ya menghormati kelompok yang mengatakan mandi Jumat hukumnya sunnah. Gitu aja kok repot. Ya, santai bro, ngoten lho. Jadi digawe santai mawon. Ya, gak usah metenteng. Metenteng niku pegel. Iki saestu. Santai. Para hadirin ingkang minulya, ya. Jadi itu yang pertama hukumnya wajib, yang kedua hukumnya sunnah. Lah niki menurut Imam Nawawi itu jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan mandi Jumat hukumnya sunnah. Nggih, mandi Jumat hukumnya sunnah. Tidak mandi nggih sah. Ya, itu sunnah, dilakoni oleh pahala, gak dilakoni ya gak apa-apa, rapopo, ngoten, nggih, rapopo. Contohnya tenate kok tang latiang, niku kula ndugi pas khutbah pertama wangsul. Lah karep kula niku njoko sunnah mandi Jumat, adus sik delalah adus kadung kenaan adus moro-moro kate berangkat khutbahe salate wis assalamualaikum warahmatullah ya assalamualaikum bingung lho mari lho adus pirang menit adus sampai ya seperempat jam sembahyang sampean 3 menit gak imbang bro niku kathah niku aduse seperempat jam salate 3 menit nggih oh salatan musala sak imame kagak 10 menit seperempat jam sak zikire setengah jam nyangkruke 2 jam niki mboten napa sementing salat. Nah, menurut mazhab Syafi'i sunnah jumhur nggih diwakili pendapat dari Imam Nawawi teng kitab Al-Majmu'. Nah, bagaimana mazhab Hanafi sami diwakili kali ulama sing namine Imam Alauddin Al-Haskafi nggih Al-Hanafi dan kitab Ad-Durrul Mukhtar. Beliau ulama besar Hanafi yang wafat tahun 1677 Masehi. Niku ten kitabe dawuh mandi Jumat hukume sunnah. Niki Hanafi. Ada lagi juga Ibnu Abidin, juga ulama Hanafi yang wafat tahun 1836 Masehi dan kitab Hasyiyah Ibnu Abidin ulama Hanafi juga mengatakan mandi Jumat hukumnya sunnah. Loh, terus pun di mazhab Maliki, oke. Nah, saiki wong saiki senengane ngoten kan? Senengane takon-takon nek gak tuntas gak lega ngoten terus oke, cek lega. Ya, mazhab Maliki, ya. Niku salah satu ulamanya yang bernama Imam Muhammad Az-Zarqani atau ulama yang dipanggil Az-Zurqani saged atau Az-Zarqani saged. Niku ulama sing wafat tahun 1687 Masehi, nggih, dan kitab Syarah Mukhtasar Khalil beliau juga mengatakan mandi Jumat hukumnya sunnah. Wis Syafi'i sunnah, Hanafi sunnah, Maliki sunnah, nggih. Ya, Atul Bar, Ibnu Bar juga sami. Nah, kurang satu mazhab Hambali terus pun di mazhab Hambali. Nah, mazhab Hambali saya ambil pendapat yang diwakili oleh ulama besar yang bernama Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali, ulama sing wafat tahun 1233 Masehi dan kitabnya Al-Mughni. Niku dawuh bahwa mandi Jumat hukumnya sunnah kelopun.
pun klop nggih. Ulama mazhab Syafi'i jumhur sunnah, ulama mazhab Hanafi sunnah, ulama mazhab Maliki sunnah, ulama mazhab Hambali sunnah. Jadi mayoritas ulama-ulama mandi Jumat hukumnya sunnah. Pun wis detail niki. Cek semerep, cek mboten salah paham. Niki penting niki. Para hadirin ingkang minulya, nggih. Dan mazhab Syafi'i hampir semua ulamanya mengatakan sunnah. Termasuk Imam Al-Khatib Asy-Syarbini, nggih. Ulama yang wafat tahun 1570 Masehi niku dawuh ten kitab Muhnil Muhtaj Syarah Minhajut Thalibin Nawawi niku dawuh hukum nggih sunnah. Termasuk pendapat guru-guru nih. Jadi Imam Syarbini niku ulama punya guru-guru, termasuk Imam Zakaria Al-Ansori nggih ngukumi sunnah, wafat tahun 1520 Masehi. Imam gurunya juga bernama Imam Syihabuddin Ar-Ramli, ulama besar Syafi'i yang wafat tahun 1444 Masehi nggih ngukumi sunnah. Termasuk Imam Ahmad Al-Barlasi, Imam Nuruddin Al-Mahamili, dan juga Imam Bahruddin Al-Masyhadi dan lain-lain. Wes gak usah mamang, mandi Jumat hukumnya sunnah, gak mandi wudu tok ya ora apa-apa. Ngoten. Nggih. Apa-apa. Tapi dengan catatan lek jenengan pas Jumat kikuk-kikuk wajib mandi junub. Niki kalau tekankan niki, saya tekankan. Sebab pernah ada pertanyaan ketika malam Jumat katanya sunnah Rasul, kemudian ketiduran, tangi-tangi jam 10 isuk, lali, kemudian wudhu, kemudian budal Jumatan. Ya manusiawi wong lali. Kemudian takon terus pun hukume balenono salat duhur petang rakaat sebab gak sah sampean nggawa kikuk-kikuk nang masjid niki. Paham gitu? Sementing paham. Fikih niki nggih, oke. Lah, para hadirin ingkang minulya, intinya jumhur ulama Syafi'i sunnah, ngoten mawon nggih, sunnah. Lah, bagi ini ada dua pendapat, nggih. Ada dua pendapat, apakah sunnah dari mandi Jumat itu berlaku bagi orang yang sholat Jumat atau juga berlaku bagi orang atau perempuan yang tidak sholat Jumat. Ini perlu dijelaskan. Sebab mayoritas ulama memang mengatakan yang mendapat pahala sunnahnya mandi Jumat adalah orang-orang yang mendatangi sholat Jumat. Nanti saya akan terangkan ada pendapat yang mengatakan walaupun wong wedok gak nekani Jumat tetapi oleh keutamaan mandi Jumat. Santai mawon. Saya sedang ngene waktu ini. Nah, para hadirin ingkang minulya, ada dua pendapat, sunnahnya mandi Jumat itu yang pertama berlaku untuk orang-orang baik laki-laki atau perempuan yang mendatangi sholat Jumat. Ini pendapat yang pertama, pendapat mayoritas. Napa dalile? Ibnu Umar dawuh, Kanjeng Nabi dawuh, man atal jumu'ata, barang siapa yang mendatangi sholat Jumat, minar rijali wan nisa'i, dari laki-laki dan perempuan, wal yahtasil, dan mereka mandi, wa man lam ya'tiha, dan bagi orang yang tidak mendatangi sholat Jumat, falaisa alaihi, maka tidak mendapatkannya guslun minar rijali wan nisa'i, tidak mendapat sunnah mandi sholat Jumat. Niki dalil hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, ulama hadis bermadzhab Syafi'i yang wafat tahun 1066 Masehi.
Lah menurut Imam Nawawi niki apa hadis sahih dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Niki pendapat yang pertama. Jadi ibu-ibu loh, berarti aku lagi oleh pahala sih. Niki pendapat yang pertama. Nggih. Pendapat yang nomor kali terus pundi? Perempuan ya yang tidak sholat Jum'ah tetap mendapatkan pahala sunnah. Nggih. Niki pendapat dari ulama Syafi'i, Imam Al-Mutawalli rahimahullah yang wafat tahun 1085 Masehi. Pendapat beliau dinukil, dikutip, diambil oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Ngeten terdaksine cek paham. Yusannu likulli ahadin sawaun man hadaraha wa ghairuhu. Iki redaksine ngoten kitab Al-Majmu'. Disunahkan bagi seseorang ya, artinya apa? Bagi yang menghadiri Jum'ah atau tidak menghadiri. Ya, itu maksudnya begitu. Li'annahu kayaumil aidi, sebab sesungguhnya seperti hari Jum'ah itu seperti kayaumil aidi, seperti hari raya. Ya, seperti hari raya. Wa huwa masyhudun, dan itu disebutkan oleh Hakahul Mutawalli, hikayat atau pendapat dari Imam Mutawalli wa ghairuhu, dan ulama lainnya. Loh niki. Berarti ada pendapat dari mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa ibu-ibu walaupun tidak sholat Jum'ah, kalau dia mandi Jum'ah, mandi sunnah, masih dapat keutamaan, masih dapat nilai fadilah. Syekh Mutawalli niki ulama sing wafat tahun 1085 Masehi, niku juga mengatakan kayaumil aidi, hari Jumat itu seperti hari raya. Wonten hadise dari Ibnu Majah, inna hadza yaumun aidin, saat teman iki hari raya Jumat itu ya, ja'alahu Allahu lil muslimin, dijadikan oleh Allah bagi orang-orang muslim. Jadi hari Jumat itu dalam sebuah hadis dikatakan adalah hari rayanya umat muslim. Jadi kalau kita mandi mandi Jum'ah sunnah, walaupun tidak berangkat sholat Jum'ah, menurut beliau Syekh Al-Mutawalli itu tetap mendapatkan keutamaan sunnah hari Jum'ah. Niatnya terus pundi? Lek gak iso cara Arab ya cara Jawa. Niat ingsun mandi sunnah dina Jumat lillahi taala, wis pun cekap. Tapi niat ten jeding ten ati, aja dibanterno. Engke krungu tanggane. Nggih, ten ati mawon, nek ten jero jeding nggih. Jadi dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji karangane Syekh Mustafa Al-Khin, Syekh Mustafa Dzib Al-Bugha, dan Syekh Ali As-Surbaji, tiga ulama Al-Azhar niku ngarang kitab jenenge Al-Fiqhul Manhaji ala Madzhab Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa disunahkan bagi siapapun yang sholat Jum'ah maupun yang tidak sholat Jum'ah, sing penting adose nang dina Jumat. Sampai hari dina Sabtu ya niate salat Jumat mandi Jumat yo gak sah. Ya, sing penting ten dina Jumat. Paham ya? Wonten malih Imam mazhab Syafi'i sing namine Syekh atau Al-Imam Abdurrahim Al-Iraqi ya, Asy-Syafi'i, ulama yang bergelar Syekhul Hadis. Loh, gurune hadis yang wafat tahun 1403 Masehi. Beliau mengatakan apa? Dianjurkan. Oh, dianjurkan karena
sunnah mandi Jum'ah bagi orang yang tidak berangkat sholat Jum'ah tetap dapat pahala. Dan menurut beliau Imam Al-Iraqi, ini pendapat mazhab Syafi'i yang kedua, dianjurkan. Bahkan menurut beliau dan kitabnya itu dikatakan ini juga pendapat dari ulama mazhab Hanafi. Paham ya? Nggak usah mamang. Sebab imam-imam kita, ulama zaman sewu masebian sudah menganjurkan sholat Jum'ah ke sholat Jum'ah kalau dari Jum'at tetap oleh sunnah mandi Jum'at dengan syarat niat. Tapi lebih utama bagi orang-orang yang berangkat sholat Jum'at. Niki, lu saya pertanyaannya, kira-kira orang wong lega adus, iku batasane perang dino. Orang yang nggak mandi batasannya berapa hari kan begitu? Ada hadis, ono hadise. Mandi minimal batasannya, mandi minimal 1 minggu sekali. Lek sampean kuat, adzan. Lek sampean kuat, 7 hari sekali mandi, nah, batasannya. Lek sampean kuat, gak adus petung dino. Kalau bayang nondane ambone terus pundi. Oke. Ana hadis niki riwayat Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang wafat tahun 678 Masehi di Baqi. Nggih. Baqi niku apa selatannya Masjid Nabawi niki Baqi. Niku dawuh Kanjeng Nabi, haqqun lillahi ala kulli muslimin ayyahtasila fi kulli sab'ati ayyamin yaghsilu ra'sahu wa jasadahu. Menjadi kewajiban atas setiap muslim untuk mandi sekali setiap 7 hari sekali, membasuh wajah dan badannya. Loh, 7 hari sekali mandi. Nah, kalau kita ambil hadis ini berarti 7 hari sekali mandi itu sunnah, kita tempatkan di hari Jumat. Berarti tetap oleh pahala sunnah. Jadi belajar hadis niku ojo satu hadis to. Tidak boleh. Yang dapat sunnah adalah orang yang berangkat sholat Jum'ah. Loh, ayo belajar buka syarah hadis karangan ulama hadis yang menjelaskan tentang isi dari dan pengertian dari hadis. Niki para hadirin ingkang minulya. Sekarang jas pundi waktune mandi Jum'ah sunai. Mulai kapan? Isu. Ayo mulai isu. Nggih bener. Jadi waktu yang jumhur nggih, ada yang mengatakan ngeten ulama. Ada yang mengatakan mulai malam Jumat boleh. Ya, ada. Cuma yang jumhur, yang mayoritas mengatakan bahwa mandi sunnah Jum'ah itu dimulai ketika terbit fajar, nggih, sampai pelaksanaan khotib naik mimbar. Niku yang mayoritas. Nggih, mayoritas. Sampean ada subuh pun diniati pun sah, nggih, karena sudah terbit fajar, nggih, itu adalah boleh. Tapi yang lebih utama adalah sebelum berangkat sholat Jumat, itu yang lebih utama, ya, lebih utama sebelum sholat Jumat. Niki pendapat ulama-ulama Syafi'i dan ulama lain, ini mayoritas, termasuk pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara yang menjadi ulama besar di Mekah yang wafat tahun 1897 Masehi. Dalam kitab Nihayatuz Zain, beliau mengatakan batas awal waktu sholat sunnah mandi Jum'ah adalah setelah sholat subuh atau terbit fajar shadiq, itu mulai, ya, mulai. Tetapi beliau mengatakan lebih afdol sholat sunnah mandi sunnah Jum'ah itu dilakukan sebelum pergi sholat Jumat dan diberi wangi-wangian. Sampeyan kudu tuku minyak wangi.
ojo rek sunat to. Rek sunat nggih wangi-wangian, cuma awake klambine ya dikeki wangi-wangian biar harum. Biar harum. Para hadirin ingkang minulya, jadi sunnah bab afdol, keutamaan mandi sunnah Jumat itu sebelum pergi sholat Jumat. Tapi jangan lupa niat, niki penting. Sampeyan lek adus mandi Jumat, sunnah Jumat gak niat, dihitung mandi biasa. Ngoten. Karena niat ini penting, niat itu penting, ya. Kalau ada orang mengatakan ngeten, lu gak sah adus sadurunge fajar, nggih monggo. Ya. Karena ada ulama yang mengatakan boleh, boleh, ya. Tapi yang jumhur adalah mulai terbit fajar shadiq sampai khatib naik mimbar. Itu waktu dari mandi sunnah hari Jumat. Para hadirin ingkang minulya, sekarang hukumnya begini. Kalau kita malam Jumat itu kikuk-kikuk dan besoknya adalah hari Jumat, bagaimana hukumnya? Menggabungkan antara mandi junub yang wajib digabung dengan mandi sunnah Jumat. Bagaimana hukumnya? Ayo. Bagaimana hukumnya? Ada dua pendapat. Ya, yang pertama mengatakan pendapatnya boleh digabung dengan satu niat. Boleh digabung dengan satu niat. Ini adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, ya. Ini ke jumhur, mayoritas ulama satu niat, ya. Salah satu pendapatnya dari ulama Syafi'i, Syekh Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani, ulama Nusantara dan Mekah, dan kitabnya Qawaidul Janniyah, beliau dawuh, napa dawuhne? Bisa digabung, nggih, bisa digabung. Beliau ulama ahli sanad, nggih. Syekh Yasin Al-Fadani niki ulama saking Nusantara, ahli sanad. Ya, ahli sanad sing wafat tahun 1990 Masehi dan Mekah. Beliau mengatakan ada sebuah kaidah yadkhulul qawi 'ala dhaif. Ini kaidah fikih dan kitab beliau. Apa? Perkara yang lebih kuat ya bisa masuk ke perkara yang lebih lemah. Boleh, ya, boleh. Sebagaimana penjelasan dari Imam Suyuti dalam kitab Al-Asbah wan Nadzair, boleh. Ini pendek Ustadzan. Imam Nawawi boleh digabung dalam kitab Al-Majmu', nggih. Hasil keduanya boleh. Beliau mengatakan mandi junub digabung mandi sunnah Jumat hasil. Ini kutang kitab hasil, boleh, sah, boleh. Ya, boleh. Habis semua ulama Syafi'i boleh mengatakan itu. Yang kedua mengatakan tidak boleh, harus satu-satu. Mandi junub dulu, baru mandi sunnah Jumat, satu-satu, nggak boleh digabung. Karena keduanya beda, kata yang pendapat demikian. Ya, tapi kita boleh mengambil pendapat yang pertama, boleh. Ya, menggabung mandi junub dengan mandi Jumat. Yang penting niatnya. Apa niatnya? Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari wa khudhuri sholatil jumu'ati sunatan lillahi ta'ala. Ini kalau digabung. Lah ibu-ibu lek salat Jumat, nawaitul ghusla dan seterusnya, ya, sunatan lillahi ta'ala. Ngoten mawon, nggih. Sunatan lillahi ta'ala. Kayak iso cara Arab, cara Jawa. Niat ingsun adus junub ngilangi napa? Hadas gedhe, nggih. Dan mandi sunnah Jumat lillahi ta'ala pun satu mandi bisa niat dua niat. Mandi wajib kali mandi sholat mandi sunnah hari Jumat. Paham ya? Paham.
Ada satu sunnah yang terlupa banyak orang. Sebelum kita mandi, baik junub ataupun sunnah atau mubah, itu ada doa yang makbul. Allahumma ufirli dambi wa wasi'li dari ya wa barik fi rizki. Dibaca sekali atau 3 kali. Niki adalah ajaran dari kiai-kiai dahulu. Mangke kalau saya kerep nak akhirnya. Nggih. Mugi-mugi keterangan niki manfaat barokah maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ilmal Qur'an wa 'allimna ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamilal mahyatil aman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.